Masih sih seorang Ibu Sri Mulyani Ya. sampai tidak bisa menghitung risiko seperti ini, seperti yang Anda sampaikan tadi? Orang yang sudah lama dalam satu posisi tertentu cenderung akan mengambil jalan-jalan konvensional. Itu saja ya Bang, yang ingin saya sampaikan ya. Utang besar ya, betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Makanya saya tuh sering kalau orang bicarakan juga another issue yang sangat seksi untuk mahasiswa itu masalah utang kan. Anda lebih senang ngomong utang daripada barang. Karena orang ngomongin utangnya dia tidak lihat kayak koin itu kan dua sided, ada dua sisi. Kalau kita bicara tentang utang, kita harusnya bicara tentang kita dapat apa dari utang itu. Dan ini adalah salah satu bentuk kita membahas mengenai apa yang kita peroleh, walaupun itu tidak semuanya. Karena ini juga bisa misleading atau menyesatkan. Yaitu orang bicara, oh lihat kita utangnya 4.000, tapi aset kita cuma 4.000. Jadi ini sebetulnya kita nggak cukup hebat-hebat amat. Ada aset yang kita tidak valuasi. Aset apa? Ya ini tadi. Pak Dokter Eko, Ibu Doktor, Gajah Mada yang membuat Anda menjadi sarjana, kemudian jadi inovator. Memangnya investasi di bidang sumber daya manusia kita valuasi di aset ini? Nggak ada. Tapi ngabisin banyak duit, banyak banget. Berapa pengeluaran anggaran pendidikan kita? 440 triliun. Berapa untuk infrastruktur? 400 triliun juga. Tapi yang dibukukan menjadi utang dan kemudian yang dibukukan menjadi barang milik negara cuman yang 400 triliun infrastruktur. Yang 440 triliun education nggak dibukukan semua kecuali kalau kita bangun sekolah. Tapi bayar gaji guru, bayar gajinya Pak Rektor, non sewu Pak Rektor, gajinya para itu kan tidak masuk dalam aset kita dan kemudian menyebabkan Universitas Gajah Mada punya banyak sekali prestasi. Itu adalah aset yang intangible, yang tidak berwujud dan tidak kita masukkan. Dia masuk dalam kekayaan negara tapi kita tidak value dalam bentuk barang milik negara. Saya mohon mahasiswa UGM untuk bisa ikut menjelaskan pada saat debat mengenai utang. Jangan biarkan mereka hanya bicara tentang utang. Bicarakan sisi aset satunya lagi, dan sisi asetnya tidak hanya BMN tapi yang intangible. Saya bukan mau mendefense, tapi saya ingin negara kita itu menjadi negara yang mampu bicara secara penuh. Sehingga kita tidak melihat hanya satu sisi dan terseret kepada satu ekstrim tanpa melihat konteks. Karena kita sebagai intelektual, tugas kita semua adalah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik itu artinya kita mengeduket dan menempatkan isu di dalam konteks yang benar. Perdebatan mengenai perlu utang atau nggak utang, defisit harus sekian, itu boleh dan harus. Namun jangan dibuat hanya satu sisi. Karena perdebatan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita sebagai negara. Negara yang demografinya muda, negara yang infrastruktur gapnya tinggi, negara yang butuh untuk education dan health. Kalau kita mengeluarkan uang untuk belanja kesehatan 110 triliun, itu nggak keluar dalam bentuk barang milik negara. Bentuknya adalah dalam bentuk anak-anak yang dapat imunisasi. Bentuknya adalah dalam masyarakat yang bisa menikmati BPJS, walaupun sekarang mereka mengatakan, Bu, itu belum dibayar. Tapi itu adalah result, itu adalah aset yang harus kita recognize. Nah, dalam konteks ini tren kita yang merupakan part of the story, bagian dari cerita penuh ini adalah belanja modal tadi, yang bisa kemudian kalau kita belanja harusnya besok jadi pembukuannya barang milik negara. Kita lihat dalam hampir sekitar 15 tahun terakhir, dan kita lihat belanja modal kita meningkat terus. Itu adalah 2005 sampai 2010, Menteri Keuangannya Sri Mulyani waktu itu. Kemudian saya pergi terus balik lagi, ada hiccup-nya sedikit-sedikit. Terjadi perubahan waktu itu, konversi dari apa yang disebut pengelolaan BMN-nya itu dalam perlakuan akuntansinya diubah. Namun sebetulnya itu adalah menggambarkan bahwa kita mencoba mengalokasikan fungsi belanja seproduktif mungkin.
hal yang bisa dan mudah untuk secara tangible, secara mudah dilihat dan diraba adalah barang-barang modal yang menjadi barang milik negara. Ini pun tetap harus kita kelola dengan baik. Dari sisi pengelolaan, evolusi Republik Indonesia mengelola barang milik negara itu adalah sangat remarkable, sangat luar biasa. Coba kita lihat statusnya pengelolaan BUMN kita yang diaudit oleh BPK. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Karena dulu sering sekali, saya nggak tahu, Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen. Itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh kompleks itu sampai dengan Manggalawana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua kompleks milik negara, Kemayoran. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi tadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam title-nya. Kita hilang. Yang sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel Mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa bahwa title-nya tetap punya pemerintah, tapi kerjasamanya boleh swasta. We are losing quite a lot of significant position, lokasi, hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Jadi anda semuanya yang masih baru-baru ini ya, masih muda-muda sekali, this is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, zaman sebelum itu belum diatur, dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Apakah gampang? Sangat tidak gampang. Dan saya adalah Menteri Keuangan yang pertama kali, Pak Hadianto waktu itu Gusum, membangun neraca, dan kita antara hatinya bergetar, jiwa kita itu berdenyut, bangga banget neraca kita bangun. Terus dapatnya disclaimer dari BPK, it's okay, tapi at least we try. Kita bangun dulu, kita kumpulkan. Pak Hadianto adalah Dirjen Kekayaan Negara pertama ya Pak ya. Waktu pertama kali kami membangun yang sebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beliau menjadi dirjennya. Pertama kali melakukan apa yang disebut pembukuan semua aset barang milik negara. Wah, ceritanya seru banget. Itu kalau dibikin cerita kayak apa Wiro Sableng 212 itu bisa panjang banget. Ada di Kementerian Keuangan saja kita lihat, wih, ternyata kita nggak punya title. Istana negara kita yang Bapak Presiden berkantor itu nggak ada titlenya.
Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini punya saya, bisa. Itu real story. Itu real story. Dan jangan lupa Kementerian Keuangan depan itu adalah gedung Dendels dia. Itu gedung yang dibuat untuk sebagai, sebetulnya waktu itu adalah headquarternya VOC kan. Kemudian VOC kemudian diambil alih sama pemerintah Belanda. Jadi kalau kita tidak punya title, it could be banyak sekali lokasi maupun bangunan itu bisa diambil alih.